Bapak Riki ini dalam mendidik para siswa itu tegas dan juga suka keceriaan pokoknya nama. Keceriaan. Keceriaan gimana nih? Keceriaan jadi setiap hari ya kita harus ada canda tawa lah untuk di kelas itu jadi tidak serius Oke. juga gitu. Saya itu Pak udah belajar dari kelas 1 sampai Kelas kelas 6. 6. Hebat banget deh. Ya pokoknya awal dari nah tiba-tiba ada yang nyaut, "Pak, aku mau kencing dulu, Pak." Nah, "Pak, ini tolong dong, Pak, ikutin aku, sini aku nggak bisa." dipegangin dong. Iya, di TK. Oh, berarti tuan yang cewek. Ya, tuan yang Oh, ceweknya dia suka yang tua-tua berarti kan? Juara hiji. juara 1, juara 2. Oh, dari siswa 4 orang. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel official SMK Bina Kerja dalam program Obras, obrolan bebas. Hari ini saya akan mendatangkan salah satu narasumber yang sangat istimewa banget teman-teman. Ingin tahu nggak siapa? Ini dulunya pernah sekolah di SMK Bina Kerja. Alumninya jurusan apa coba teman-teman? Yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. Siapakah dia? Yuk kita sambut dia. Silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan diri saya Emri P. Jailani atau bisa disebut dengan Ujeng. Alhamdulillah saya dulu sekolah di SMK Bina Kerja di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan alhamdulillah sekarang bisa diundang oleh wali kelas saya. Gimana perasaannya di wali kelasan sama saya selama 3 tahun? Alhamdulillah luar biasa. Bapak Riki ini dalam mendidik para siswa itu tegas dan juga suka keceriaan pokoknya nama. Keceriaan. Keceriaan gimana nih? Keceriaan jadi setiap hari ya kita harus ada canda tawa lah untuk di kelas itu jadi tidak Oke. serius juga gitu kan. Iya, apalagi kamu jurusan Rekayasa Perangkat Lunak ya. Iya, Apalagi itu kan pembelajaran kan belajar coding semua ya. coding semua. Pasti mumet Iya, ya, mumet juga itu. pusing ya kan. Mm-mm. Intinya pembelajaran saya kan selalu ada hal yang menarik juga Iya, gitu harus kan. menarik. Oke, terima kasih tuh Mas Ujeng sudah memperkenalkan diri. Iya, Dulu sekolah mah namanya Ujeng ya, tapi sekarang udah berbeda nih namanya nih. iya udah berbeda Oke, jadi siapa nih namanya sekarang? Rifki Dora. Oke, sebelum kita masuk ke topik, kita mau tahu dulu nih sejarah dari Rifki Dora. Kenapa disebut Rifki Dora? Dari mana itu asalnya? Nah, Rifki Dora itu berasal dari Ketika ketika lab ada host yang memanggil Dora. Kenapa? Karena setiap lab TikTok itu saya suka menggunakan seadanya aja, pakaian seadanya. Kebetulan Oke. waktu itu seadanya teh pakai sarung hungkul, pakai kaos juga, Pak. pakai kaos juga. Pakai kaos juga. Cuma di kaos itu pakai kayak kaos umroh, Pak. Oh gitu. Kaos umroh. Gitu kan. Kalau yang ada di sininya nih ada sakunya gitu Oh kan. gitu, iya. Berarti karena disebut Dora di situ ada kantong ajaib gitu ya. Ya, kata ajaib gitu. Nah, maka disitulah disebut Dora. Padahal Oh mah kan gitu. Doraemon gitu, Pak. Oh gitu gitu. Tapi setidaknya di si kantong itu apakah ada bisa mengeluarkan apapun nggak? Apa? Sebenarnya ada, Pak. Itu, Pak. Ada makanan. Jadi Tidak. sambil nge-lab sambil makan juga. Oh Pak. gitu, mantap-mantap. Oke, mungkin teman-teman belum tahu ya asal usulnya saya mengundang beliau. Oke, beliau ini adalah salah satu disebutnya apa ya? Konten kreator ya. Ya, konten Oke, kreator. konten kreator di salah satu aplikasi TikTok ya. Iya. Oh, mungkin kalian tahu ya kalau orang Purwakarta pasti tahu dengan namanya Rifki Dora gitu kan. Live streaming seperti apa aja kita bahas ya sampai kita di sini dan beliau akan saya ulik semua pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang hal-hal yang menarik. Oke, sebelum ke topik yang Iya. mengenai tentang TikTok ya, saya mau nanyakan nih tentang hal pendidikan dulu nih. Ya. SD-nya di mana nih sebelumnya? SD dulu sekolah. Oke, SD di SDN 1 Citalang. Oke, Iya. tahun berapa tuh lulus tuh? Lulus itu tahun 2016. Oke, masih muda ya. Ya masih muda, Pak. SD. Masih muda. Jadi masih SMP? SMP di SMP 9 Purwakarta. Oke. SMK-nya di mana nih? SMK-nya di sini, di Oke, di SMK sini. Bina Kerja Oke, Purwakarta. oke. Pengen tahu nih, kamu kan sudah membahas tentang hal mengenai tentang dunia pendidikan ya, tadi Iya. dari lulusan SD, SMP, SMK juga gitu kan. Ada hal menarik nggak dari tingkat pendidikan itu yang membuat kamu masih ingat sampai sekarang?
hal yang menarik di pendidikan itu mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang langsung tercurahkan oleh guru-guru itu dalam mendidik. Dalam mendidik itu kita harus tetap sabar dan juga ketika kesabaran itu kita terus diberikan kepada para murid, murid itu jangan sampai ini Pak, jangan sampai Jenuh. jenuh. Nah ini, nah kadangkala kita sebagai siswa itu kadang jenuh. Nah ini guru-guru itu yang luar biasa itu suka membuat murid-murid itu ceria. Ya, Nah betul. itu ceria dan bukan hanya pendidikan-pendidikan yang mungkin saat ini banyak ya Pak ya, pendidikan itu serius dan sebagainya. Iya. Nah ini di yang mungkin saat ini yang dirasakan itu, oh kok gini sih ya ketika pendidikan yang serius itu. Tapi di SMK Bina Kerja saya mendapatkan wali kelas yang luar biasa ini. Jadi ke murid itu sudah seperti teman gitu Pak Tah. Jadi seru Oke. juga ini unik ini di sini nih. Oke. Oke, sebelumnya kan Ujeng ini udah mungkin dewasa ya, Iya. ya kan? Sebelumnya untuk teman-teman, setelah lulus dari Bina Kerja, kalau nggak salah Ujeng ini menjadi guru ya. Ya menjadi Udah lulus jadi guru, hebat loh teman-teman. Gimana caranya tuh? Ya. Coba pengen ceritakan gimana caranya kamu jadi guru nih. ya Ada hal menarik apa nih? di itu sebenarnya keberkahan Pak. Jadi Oke, guru itu berkah. jadi keberkahan karena kita itu kalau kita selalu menghormati, menghargai dan juga menjadi takdim kepada guru, maka guru tersebut juga kita akan menghargai kita. Nah, Ya, di situ Ujeng dapat keberkahan. Nah, Alhamdulillah. dipercaya untuk belajar menjadi pengajar. Nah, Iya. belajar untuk menjadi pengajar, di sana Ujeng disuruh belajar menjadi guru olahraga. Aduh. Oke teman-teman, nyambung tuh ya jurusan SMK Bina Kerja. Jurusannya rekayasa perangkat lunak, tapi dia menjadi guru olahraga nih. Gimana caranya tuh? Belum lulus S1 juga hebat banget gitu Nah, kan. itu. Nah, ini tadi kan Pak belajar jadi pengajar. Nah, ini Oke, jadi eh, pengalaman ya? jadi pengalaman aja di sana. Iya, membangkar muda kenanya. Mempermudah kene gitu kan. Jadi mencoba hal yang baru. Oke, Gitu. gimana? Ceritakan dong hal menariknya mengenai tentang kamu kan usia seperti ini, usianya masih muda, jadi pengajar juga. Mendidik anak-anak SD itu bagaimana caranya kamu bisa mendidik anak SD nih? Nah, itu hal yang tadi itu yang saya ucapkan, Pak. Tadi sabar. Sabar. Bener ini. Jadi ketika Ika mengingat masa lalu, oh kita itu dulu bengal gitu ya, sok ya musingkeun guru gitu kan ya. Nah, sekarang terasa Jadi karma gitu. Nah ini yang mungkin saya ambil di dalam pendidikan itu tadi sabar dan juga tadi kita harus bikin seru anak-anak itu. Iya. Anak-anak itu. Nah, di sini Interaktif lah ya, Nah, apa namanya? interaktif. Kita sebagai guru itu harus interaktif dengan siswa. Iya. Ada kuisnya juga, Iya. ada gamesnya juga dan sebagainya. Itu gimana apa belajar olahraganya seperti apa tuh? Ngajar kelas berapa aja itu? Saya itu Pak udah belajar dari kelas 1 sampai Kelas kelas enam. 6. Hebat banget deh. Ya pokoknya awal dari belajar mengajar itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang luar biasa cobaan itu kelas 1. Masih kecil ya? Masih Anak kecil, SD. Pak. Wah, Itu kan usia peralihan 6 tahun dari- ya? Iya, peralihan dari TK, Pak. iya betul. 6 Apalagi tahun. ada yang nangis gimana tuh? Nah, itu kalau ada yang nangis ya kita pasrahin aja. Kadang ada yang suka ditunggu sama orang tuanya. Oh Nah, iya, ini berarti kita pendekatan sama orang tua ya? Iya, pendekatan Harus sama orang tua Oke. juga itu Kade harus. deket teuing jeung orang tua kade. bahaya. Bahaya eta. Deket teuing mah. Iya betul. Terus gimana lagi tuh prosesnya tuh? Nah, prosesnya ya alhamdulillah semakin kesini mengalami gitu apa yang Oke. dirasakan oleh seorang Oke. guru ini. Iya betul. Jadi terbiasa ya sekarang ya? Jadi terbiasa alhamdulillah. Iya. Jadi apa yang dirasakan oleh guru terasa pusingna gitu. Komo Sok budak heureuy di Ya, kelas. eta kan gitu kan kadang keselnya aduh budak teh meunanya ke ditu ka dieu. Komo budak hiji SD gitu Nah, kan? itu Pak benar. Masih masa-masa apa ya? Masa Main-main. iya Masa pengen main-main ya. Benar. Apalagi kalau nangis gitu kan Iya. gimana kita pola untuk mendidik siswa ini seperti apa kan anak Hmm. SD. Apalagi kalau anak SD kan harus dibimbing sama orang tua Ya, kan. sama dibimbing orang. Apalagi ketika dia mau buang air kecil, Ya. ya kan pernah nggak ngalamin
anak SD ini mau kencing atau mau buang air besar gimana tuh? Nah, ini hal Ada nggak waktu olahraga? ini hal unik nih, Pak. Nah, jadi pas waktu olahraga kan di lapangan gitu kan. Iya. Anak-anak kan bisa, "Pak, ini mau olahraga apa?" gitu kan. Nah, tiba-tiba ada yang nyaut, "Pak, aku mau kencing dulu, Pak." Nah, "Pak, ini tolong dong, Pak, ikutin aku, sini aku nggak bisa." dipegangin dong. Iya. Ya kita ikuti aja dong. Ikuti pas paling di prosor gitu. Laki-laki kan? Laki-laki, Oh, aman laki-laki. aman. Ya untuk yang cewek ada juga guru ceweknya juga. Oke, alhamdulillah gitu. Aman ya. Aman. Tapi ketika Ujeng atau Rifki Dora mengantar siswa ini ke WC, itu siswa yang banyak pada kemana tuh? Nah, ini Yang yang ada bubur sate, bubuyar. buyar deh. Yang tadinya udah dibarisin gitu kan. Tiba-tiba langsung buyar lagi kalau sudah Nyari lagi ya. Ya Aduh. begitulah kalau jadi guru ya. Iya, Menarik betul. juga ya, tapi Menarik. seru ya. Tapi intinya kalau menjadi guru itu mungkin walaupun gajinya kecil ya, Iya. sebagai guru juga, tapi asa ada barokahnya juga Iya, kan ya. Kita benar, Pak. sebagai guru jadi bisa belajar sabar ya kan, menghadapi Iya. hal apapun gitu kan. Oke, setelah jadi guru nih, sekarang jadi apa nih kegiatannya Sekarang nih? kegiatan hari ini ya jadi konten kreator aja, Pak. Oke, Ya. jadi konten kreator nih teman-teman. Oke, kita bahas ya konten kreatornya seperti apa nih. Jadi konten kreator ini apakah keinginan Ujeng sendiri apa iseng-iseng nih? Tadinya itu Ujeng iseng, Pak. Iseng ya? Iya, iseng tadinya Iseng-iseng live streaming gitu ya. Live streaming. Tadinya Ternyata kan, banyak yang suka gitu. ya itu alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Gitu. Tadinya kan gini, Pak. Tadinya di TikTok itu Ujeng jadi affiliate. Oke, jualan produk-produk orang ya. Produk orang Oke. lain, ya. Terus? Karena mungkin di affiliate bukan rezekinya, Pak. Nah, Ujeng beralihlah ke host-host challenge, host-host Oke. challenge gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang nge-give, kita ngelakuin apa gitu, ta. Oke. Nah, jadi alhamdulillah ta kalau di host challenge para penonton, para viewers juga seru, Pak. Rame Iya, gitu kan. Nah, betul. maka Ujeng sampai saat ini ya menekuni host Oke. challenge gitu. Kalau bisa jangan host challenge doang ya, jadi affiliate juga Nah, gitu kan. itu affiliate Iya. jangan ditinggalin ya, Pak ya. Iya, betul. soalnya kan sudah banyak penggemar juga kan, Nah, Rizky iya. Dora. Jangan sampai nama kita sudah algoritmanya udah terbaca, jangan sampai kita hanya stuck di situ aja gitu Nah, kan. Kalau bisa kita membuka atau mencoba yang baru gitu kan, Iya. biar nanti orang-orang wah Rizky Dora tuh bukan hanya host doang, tapi Iya. affiliate juga gitu Iya. kan. Apalagi kalau sudah punya nama kan enak gitu Iya, kan. harus. Membuat video, wah ada Ujeng nih bagus nih videonya, kita beli gitu. Gitu Jeng. Ya baik, Pak. Pokoknya terima kasih banyak. Ini alhamdulillah juga ini jadi ada masukan juga, ini saran juga dari Pak Riki. Jadi Iya. mungkin kedepannya Ujeng akan lebih semangat lagi buat Mm-mm. membangun affiliate lagi. Oke. Bapak mau nanya nih, dari penghasilan host ini udah berapa miliar nih? Alhamdulillah, Pak. Soalnya kan Bapak lihat di status sudah motornya udah ganti, wah sudah ganti, helmnya ganti juga. Pokoknya sudah banyak-banyak yang berbeda gitu dari Ujeng nih. Ya Masya Allah, tabarakallah, Pak. Iya. Alhamdulillah. Mungkin Allah berikan rezekinya di sini mungkin, Pak. Hmm. Nah ini alhamdulillah setiap live pasti ada orang baik juga, Pak, yang datang. Alhamdulillah. ke room. Sebulan dapat berapa? Apa sehari perhitungannya? Perhitungannya kalau di host sehari, Pak. Oh, sehari. Sehari dapat berapa tuh kalau bisa? Sehari itu ya alhamdulillah kita bisa lah buat beli nasi padang. Si Padang ini bisa kebeli lah. Buat Alhamdulillah, makan ya. malam alhamdulillah, Pak. Jeng keluarga oke. Ya buat keluarga juga karena Oke. ini ada ini sih juga, Pak, punya anak yatim juga. Oh gitu. Ada berapa nih anak yatim? Anak yatim cuma satu, tapi ini adik dari mama. Mm-mm. Adik mama itu punya adik meninggal. Ibunya sama ayahnya. Ya, jadi Oh gitu. Berarti sama Ujeng di ini ya. ya Perempuan apa laki-laki nih? perempuan, Pak. Oke, kudu dijaga ya, kudu Ya. jaga baik-baik ya kalau perempuan gitu Benar, Pak, kan. itu harus dijaga, Pak. Iya. Oke, Ujeng, sejak waktu sekolah ini ada pengalaman hal menarik apa nih? Waktu sekolah di SMK boleh, di SD boleh, SMP. Apakah dulu TK? Enggak. TK dulu, Pak. Oke, oh dulu TK ya. TK. TK usia berapa tuh? Masih inget gak? Masih ingat usia, jadi Ujeng itu ada TK ngiluan bawang lah. Hmm, Ikut bawang dulu, gitu, Pak. Bahasa bawang, Sunda. bawang sagai namanya. Mm-mm. Maksudnya gimana tuh bawang teh? ikut. Maksudnya bawang teh, ngiringan bawang teh, jadi ikut-ikutan. Tapi bayar nggak tuh?
Bayar Gratis? juga, bayar juga. Atau kalau ikut bawah Eh, ada bayar tuh. Ikut-ikutan, maksudnya bayar buat itulah per bulannya gitu. Seikhlasna Eh, berarti ya? seikhlasna. Betul. Jadi Ujeng tuh jadi TK-nya kalau yang sekarang mah itu ada AB kan. Hmm, Nah, Ujeng itu TKA, TKB. jadi Oh, 2 tahun di TK-nya, Pak. oke. Hal menarik apa tuh waktu di TK? Masih inget nggak di TK? Masih ingat di TK itu Ujeng pernah, kenapa ya Ujeng dulu pernah gini, Pak. Pernah suka sama cewek. TK TK, bener, Pak. Aduh ya Allah. Ari ayeuna sauseuh kieu can boga kabogoh. Boga goblok. Lu aya kandas we teh. Oh enggak san. Tosan ya. Waktu di sekolah, aduh aya kumaha tuh. Heeh. Geus berapa tahun tak? 5 tahun lah. 5 tahun. Boleh di-spill nggak nih? Nggak usah. Enggak usah apalah. Mungkin dia sudah ada Bukan yang jodohnya ya? Bukan jodohnya. Oke. Waktu TK siapa tuh yang disuka tuh? Itu ada, masih inget tuh namanya, Pak. Ada itu mungkin Ujeng suka, jadi dulu itu kan, kamu suka mainan ya, Ujeng ini bawa mainan dari rumah buat dia gitu, Pak. Terus Sengaja diterima. aduh, orangnya masih ada nggak? Masih inget nggak? Masih ingat, tapi nggak Oke. disebutin di sini lah. Oke. Tapi udah nikah belum? Belum, dia belum nikah. Oh, belum. Masih ada kesempatan. Masih ada deh. kesempatan. Oke. Kita flashback ke TK gitu ya. Berarti pernah reunian TK nggak? Belum tak, Pak. Kalau reunian mungkin Ujeng pasti nanyain itu tuh. Oke. Kejadian itu tuh. Oke, waktu SD-nya bareng nggak deh sama beliau? SD-nya dia lebih cepat, Pak. Karena kan Ujeng 2 tahun di TK. Oh, berarti tuan yang cewek. Ya, Oh, tuan yang ceweknya dia. suka yang tua-tua berarti kan? Ya Oke. begitu SD, sama di SD juga, Pak. Ya di SD bismillah, suka, kalau hal uniknya mah di SD pernah di ini, Pak. Pernah di Ngomong aja. Naon atuh akang geuning pelanga pelong SD non. di SD Ujeng pernah mungkin berantem sama anak guru. Kenapa tuh gurunya? Gara-gara anak gurunya itu kayak yang tiba-tiba ngambil barang Ujeng gitu kan, nggak ngasih tahu dulu gitu kan, karena kan emosi anak SD kan masih ini, Pak, Labil ya. labil kan. Iya, Di situlah jadi kasus Aduh. sama wali kelas nih, Pak. Oh. Terus gimana tuh? Ya kita minta maaf juga sih akhirnya, tapi aman sih, tapi sampai sekarang dia Masih luar ingat? biasa. Masih ingat Oh, dan sekarang pernah ketemu. juga, ditanyain gitu kan jadi ketawa-tawa gitu. Iya betul. SMP di mana di SMP? Di SMP 9 Purwakarta. Deket ya, Dekat Citalang. Citalang. Kalau di SMP mah alhamdulillah Ujeng jadi hijrah, Pak, yang tadinya suka gitu kan. Sekarang Oh, mah SD mah berarti rada iya, bengal ya. ada bengal, tapi alhamdulillah, Pak, untuk prestasi Ujeng alhamdulillah gitu kan. Nah, Walaupun Juara hiji. juara 1, juara 2. Oh, dari siswa 4 orang. Siswa sedikit aja lah. Siswanya berapa tuh? Siswanya ya alhamdulillah dulu itu 25. Oh, lumayan baik juga ya. Takutnya dulu pernah Bapak juga. Waktu dulu ada pengalaman nih Bapak ya. Dulu itu waktu SMP ya. Bapak nanya ke teman Bapak ini sebelah. Kamu juara berapa waktu di SD? Oh, saya juaranya 2 dong. Saya nanya lagi, dari berapa siswa? Dari 4 siswa tuh Bapak. Bayangin coba itu. SD mana itu katanya? 4 siswa. 4 siswa. Pantesan dia juara wae. Tapi waktu Iya. SMP-nya di MTS-nya dia tidak juara. Mungkin kawan dengan yang lain. Mungkin kamu sama Bapak kan. Parah dia. Oke, makasih Ujeng untuk mengenai tentang perihal, mengenai tentang filosofinya ya, Ya, dalam filosofi. kehidupan sehari-hari ya gitu. Kita sudah bahas mengenai tentang pendidikannya, SMP-nya, SMK-nya. Hal menarik apa nih yang pernah Ujeng lakukan selama menarik lah? Menurut Ujeng hal menarik itu waktu kelas 1, 2, 3. Yang mana nih yang menarik? Yang Di kelas menarik, berapa? yang paling berkesan itu pas PKL, Pak. Pas kelas Apa 2 tuh itu. perkesannya? Ya alhamdulillah, kita di sini disalurkan untuk para siswa itu yang mau PKL itu sudah ada ininya, kerjasama dengan para instansi di Purwakarta. Jadi kita enaknya itu kita tinggal menyiapkan mental untuk para siswa, dan kita siap juga untuk PKL ya. Iya. Apa namanya? Kayak pra sebelum kita bekerja itu gimana sih gitu Iya, kan. dunia PKL kerja itu. seperti apa ya? Dunia Jadi kan kerja itu alhamdulillah seperti apa. udah PKL jadi tahu ya. Ya, Dunia jadi kerja tahu seperti apa dunia ya. kerja ini luar biasa juga, Pak. PKL di mana tuh? PKL di Dinas Komunikasi Informasi di Purwakarta. Oke, Diskominfo. hal menariknya apa tuh di sana? Hal menariknya di sana Ujeng bisa tahu
bagaimana cara kita bikin aplikasi. Ternyata bikin aplikasi itu luar biasa juga ya. Nge-manage apa sih seluruh aplikasi yang ada di instansi di Purwakarta itu kan di itunya lumayan ya, apalagi kalau lumayan. error ya. Ya, apalagi kalau error itu kan Itu hal yang menarik yang sangat pusing ya. yang sangat pusingnya itu di situ, Pak. Dan Ujeng di sana juga hal yang menarik itu bisa beradaptasi dengan para pegawai. Itu yang Iya. paling luar biasanya itu. Oke. Terus ada lagi nggak yang menarik? Mungkin Ujeng pernah diajak ini Pak, diajak ke apalah kayak liburan gitu di situ Pak. Oh. Itu hal menariknya. Jadi enaknya itu kalau kita bisa berinteraksi dengan para pegawainya, kita juga bisa Iya. ikut sertakan gitu dalam Iya. setiap Yang acara. penting kita aktif ya di tempat PKL-nya. Jangan sampai kita hanya diam gitu kan, Nah, tidak ngobrol, tidak bersosialisasi dengan tempat instansi, mungkin susah juga Susah. pihak petugasnya juga. Ini anak bisanya apa Nah, gitu kan? itu Banyak Pak, diam bener. doang gitu kan. Iya. Jadi kita sebagai siswa untuk siswa PKL yang sekarang mau PKL juga harus berinteraksi juga dengan petugas pegawai gitu kan, pegawai di tempat instansinya gitu kan. Jangan sampai hanya kita bisa hanya diam saja Iya, gitu. diam saja. Kita harus bisa ngobrol juga, Ngobrol juga. gitu ya. Karena kalau kita misalkan kita berinteraksi dengan para pegawai itu, pegawai juga itu pasti Welcome. ya welcome Iya, kepada welcome. kitanya gitu enaknya. Bahkan Ujeng sampai saat ini Pak masih komunikasi sama Alhamdulillah. pegawai. Jangan sampai kita takut takut dicari kanan, itu jangan jadi alasan gitu Iya, kan. benar. Jangan sampai jadi alasan, wah saya mau PKL di sini takut ini dimarahin, takut ini takut disuruh mbak. Oh. Nah, itu. Jadi intinya kita harus mencoba beberapa hal ya kan. Jadi beberapa jangan sampai kita tidak mau mencoba gitu kan. Kalau kita mencoba ya pasti akan bisa. Kalau kita tidak bisa mencoba, ya nggak bisa. Ya, Bener tuh. betul, betul. Gitu. Kadang juga kan kalau di PKL itu kan kita harus bisa mau kita walaupun kita jurusan RPL kita harus belajar juga cara moto Pak, memotret gitu kan. Iya, apalagi di Skominfo itu kan tentang informasi ya, Iya, dunia informasi digitalisasi lah ya. Iya, itu aja. Oke Ujeng, kita sudah banyak ngobrol nih, apalagi yang mau dibahas nih. Mungkin silakan Bapak bahas apa lagi nih. Ujeng sebagai ini mah ya kita ngobrol santai aja kan ini. Oke, kegiatan sehari-hari saat ini apa nih? Selain Kegiatan TikTok sehari-hari nih. selain TikTok ya mungkin sekarang karena udah resign di sekolah SD Oh, jadi berarti udah resign ya di sekolah ya? Oke. karena ada pekerjaan lain. Oke. Jadi ada pekerjaan lain juga. Ujeng juga sekarang ke bisnis juga. Oke, bisnis di Bisnis. TikTok ya? Bukan Pak, kan Apa? tadi selain TikTok kan. Oh, Nah selain TikTok Ujeng bisnis jadi vendor. oke. Vendor di sebuah perusahaan Oke. yang mana perusahaan tersebut bekerjasama dengan PT Pupuk Ujang. Oke. Ya, ini belum ini Bapak ya belum tahu. Oke. Bagian apa nih? Sebagai apa nih? Sebagai vendor di Pupuk Ujang. Kalau Pupuk Ujang Ada event gitu? ya bukan ada event, lebih ke ingin barang atau suatu pupuk yang ini Ujeng menyiapkan gitu. Oh, gitu. Berarti Pengadaan barang. pengadaan Nah, barang. pengadaan Oke. barang itu Mas. Keren. Itu pengadaan barang itu punya sendiri apa punya orang lain? Punya orang lain sih. Ujeng di situ Marketing ya? Hah? Bagian marketing atau penyalur? bagian penyalur dan Ujeng juga ada nama di sana. Oke, Rifki Dora ya. Gitu di sana. Oke. Oh gitu. Berarti sekarang kegiatannya bukan TikTok doang ya, Iya. tapi kerja juga ya Kerja kan? juga. Serabutan lah, cari Serabutan tanaman. itu benar. Oke. Ada lagi yang mau ditanya lagi, Jing? Sebelum kita tutup, apa mau kasih motivasi buat teman-teman sekolah adik kamu nih yang masih belajar di SMK Bina Kerja, memberi motivasi, pesan kesannya apa nih? Ya, Pesannya buat adik-adik apa nih? mungkin untuk pesan para anak-anak siswa siswi di SMP SMK-nya SMK Bina Kerja ini ya kita harus tetap berinteraksi dengan sesama karena setiap kita berinteraksi dengan sesama kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik. Oke. Gitu. Selalu berinteraksi, benar nggak? Ya, karena relasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik juga ya. Oke, intinya kalau kita saling berinteraksi, bersosialisasi,
dan kita jago public speaking, pasti kita banyak relasi juga ya. Iya. Apalagi kita harus pintar ngomong juga kan. Jangan sampai kita hanya apalagi kalau kita ada bahasa itu teh Nah. bahasa malas gitu kan Males. dengarnya gitu. Atau malas gitu kan. Haroream eta hilangkan rasa seperti itu. Mungkin kalau ada kata A itu buat bikin orang yang itu juga nggak itu juga Ya. Pak. Jadi kesel juga kan gitu Iya, kan. jadi malas gitu Jadi kan males. kalau iya, apalagi kita kalau disuruh gitu kan bilang juga lumayan gitu kan. Jadi intinya untuk teman-teman yang ada di sana jangan lupa selalu apa ya? Ya jangan selalu intinya jangan males-males, Oh. jangan males-malesan nah, karena segala hal juga kalau kitanya ingin memulai maka di situ kita harus siap bertempur di situ. Iya, intinya mah kalian ini misalkan tidak sesuai dengan jurusan kalian di tempat kalian sekolah, ya ikuti aja dulu langkahnya. Kita kan tidak tahu Rizky yang akan ke depannya apa ya. Ya, benar. Kayak Rizky juga kan tidak tahu ke depannya seperti apa dan ternyata dia kan jadi konten kreator juga, tapi dia tidak pernah ada niatan ya Ya. untuk jadi konten kreator ya, bener nggak? Sebenarnya iseng-iseng aja sih Iya, awalnya. mungkin Pak. cita-citanya dulu waktu sekolah apa nih? Dulu waktu sekolah itu pingin jadi Polisi, astronot. Pak. astronot, jadi nama supir apa parkiran? Astronot yang ke luar negeri. Maksudnya bagian apa nih? Bagian Pilot. ini pilot ya. Oh, keren itu. Tapi tidak tercapai ya? Tidak tercapai akhirnya jadi Oh, tim tap-tap layar. jadi ke tap layar wes ya. Tap-tap layar. Pas tap layar astronot. Wah, iya cita-cita saya nih. Men, iya makanan teh ya Astor. Astor atau Astor mah suka yang ada di itu hari raya itu. Oh, tapi ya Astor. tapon gitu. Ada lagi nggak cita-cita selain itu? Cita-cita selain itu ya mungkin ada juga sih dulu keinginan jadi guru ya alhamdulillah kesampaian juga Pak sekarang gitu. Sekarang juga ngajar juga ya kalau nggak salah. Sekarang Ngajar di di madrasah madrasah. Nah, sekarang Sebagai lebih- apa pengajar? sebagai pengaji? pengajar juga di wali kelas 2 Oh, oke. Di mana tuh deh? di daerah Kampung Karangsari, Desa Citalang gitu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti ada penghasilan yang lain ya. Ada Berarti juga penghasilan yang pantesan aja ini motor ganti-ganti nih. alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, tadi kan pesannya. Kesan kamu apa nih? Kesan Kamu kesannya ketika kamu sekolah di sini gimana? pokoknya kalau di sini enaknya ini sama guru-gurunya itu welcome semuanya dan tidak ada yang mungkin kadang kalau di sekolah lain mungkinnya ada guru yang nggak ini gitu kan ke muridnya memperhatikan. Di sini memperhatikan apalagi ini Bapak Riki ini memperhatikan ini bukan karena ada Pak Rikinya di sini tapi alhamdulillah karena kita satu kontak juga ya Pak Riki itu suka support juga setiap ke anak-anaknya ya kepada alumninya juga gitu kan. Jadi memperhatikan perkembangan dari alumni-alumninya gitu anak-anaknya. Jadi Oke. alhamdulillah juga terima kasih banyak. Mungkin ini doa juga dari beliau yang Amin. menghantarkan Ujeng sampai saat ini gitu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai tuntas, sampai full. Makasih juga yang sudah hadir hari ini yaitu dari Rifki. Rifki apa dulu teh? Nama lengkapnya? Rifki Jailani. Oke, Rifki Jelani. Kalau waktu sekolahnya dia sebutnya Ujeng ya. Ujeng. Tapi sekarang sudah lulus namanya Rifki Dora teman-teman ya. Terima kasih juga untuk Rifki Dora Ya, yang sudah sama-sama, hadir, Bapak. yang sudah berkenan untuk ke tempat sekolah kita kembali ke sini. Jangan lupa selalu stay ya di channel official SMK Bina Kerja atau di Awans Media ya. Jangan lupa selalu like, subscribe, komen dan bunyikan loncengnya atau komen juga di bawah. Apabila teman-teman ada yang ingin menjadi narasumber di sini, tinggal hubungi saya saja atau kalian ada di sini nomor kontaknya, tinggal kalian kontak saja di sini untuk menjadi narasumber di official SMK Bina Kerja dalam program Obras, obrolan santai, gratis loh ya, gratis. Kapan lagi ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo. Obras obrolan bebas.